Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Bayu Nugroho, dengan NIM 211240001153 dari program studi Teknik Informatika Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah cara analisis sentimen pasar mobil listrik menggunakan algoritma BERT, Bidirectional Encoder Representations from Transformers, dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Data Mining dengan dosen pengampu Bapak Insinyur Adi Sucipto, MKom. Dalam video ini ada beberapa tahapan, yakni yang pertama install dan import library, kemudian data acquisition, ada text preprocessing, train and test data splitting, load tokenizer, input formatting, load pre-trained model, fine tuning, dan yang terakhir adalah evaluation. Baik, tanpa berlama-lama, kita langsung ke demo project kali ini menggunakan Google Colab. Baik, kita sudah berada di project saya menggunakan Google Colab dengan judul UAS Data Mining Analisis Sentimen menggunakan algoritma BERT. Jadi dalam project ini fokus saya adalah cara analisis sentimen dan untuk menghitung akurasi menggunakan algoritma BERT. Langkah pertama adalah kita install dan import library-nya. Kita import beberapa library, ada Random, NumPy, Pandas, Matplotlib, Seaborn. Kemudian kita install juga TensorFlow, kemudian install Transformers, lalu jangan lupa diimport dan print versionnya. Jadi seperti ini bentuk codingannya. Setelah selesai pada langkah yang pertama, kita masuk kepada langkah yang kedua, yaitu data acquisition. Di sini saya menjadikan 3 klasifikasi, yakni jika angka 0 itu sama dengan sentimen netral, kemudian jika angka 1 sama dengan sentimen negatif, kemudian jika angka 2 sama dengan sentimen positif. Data pada project ini saya mengambil dari GitHub seseorang terkait mobil listrik. Jadi di sini kodenya adalah kita wget, kemudian kita kopikan link raw dari GitHub tersebut. Jadi seperti ini tampilannya raw dari GitHub yang saya ambil. Kemudian dibaca data tersebut. Jadi di sini adalah namanya mobillistrik.csv. Di sini terdapat codingan untuk membaca data tersebut dan menampilkan headnya. Jadi di sini ada parameter ID komentar, nama akun, tanggal, text cleaning, dan sentimen. Kemudian di sini saya menghitung jumlah sentimen yang ada. Di sini terlihat negatifnya ada 869, positifnya 504, kemudian netralnya ada 144 sentimen. Setelah itu kita mengubah data dari string menjadi integer dengan codingannya seperti ini: from scurrent, pre-processing, import, label, encoder, dan seterusnya. Hasilnya nanti adalah seperti ini. Sentimen jadi sudah berupa angka lagi, tidak integer. Jadi yang tadi positif
positif menjadi angka 2, negatif angka 1, dan 0 netral. Kemudian kita copy datanya dengan kode raw data sama dengan data.copy. Selanjutnya masuk ke langkah yang ketiga, text pre-processing. Yang pertama adalah kita import array, kemudian kita ubah menjadi lowercase, kemudian hapus URL, hapus tanda baca, hapus angka, hapus white space. Lalu kita text.strip, kemudian return text. Jadi langkah ini itu wajib dilakukan oleh data miner sebelum kalimat yang kita olah nanti Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah text preprocessing. Yang pertama kita import array, kemudian kita masukkan codingan sebagai berikut dengan tujuan, yakni yang pertama mengubah menjadi lowercase, kemudian menghapus URL, menghapus tanda baca, menghapus angka, dan menghapus white space. Jadi sebelum kita olah datanya, kita bersihkan dulu data tersebut dari URL, dari tanda baca, dari emoticon, dan lain-lain. Jadi nantinya hasilnya adalah seperti ini. Kalimatnya kecil semua dan spasinya sama semua. Kemudian di sini saya merubah nama kolomnya menjadi yang semula text cleaning, saya rubah menjadi comment biar lebih mudah digunakan. Kemudian di sini saya panggil data sentimen unique-nya. Kemudian saya minta info data tersebut. Dan terlihat di sini pada ID komentar ada 1517, nama akun 1516. Di tanggal 1517, komen 1515, kemudian sentimen ada 1517. Jadi data tersebut tidak sama semuanya. Jadi kita perlu menghapus data yang kosong ataupun kita menambahkan dengan kalimat yang random. Di sini saya melakukan penghapusan saja data yang kosong tersebut dengan cara codingannya seperti ini, data.dropna, kemudian subset, kemudian parameternya dimasukkan. Ada komen, ada komentar, nama akun, sentimen. Jadi hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya datanya keseluruhan mempunyai total 1514 baris. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menghapus parameter yang tidak digunakan. Jadi yang saya gunakan di sini adalah hanya komen dan sentimen. Jadi tanggal, nama akun, ID komentar saya hapus. Jadi hasilnya seperti ini. Kemudian copy data, jangan lupa. Baik, masuk ke langkah yang keempat, train and test data splitting. Jadi di sini cukup simple. Codingannya seperti ini, from sklearn model selection import train test split. Kemudian di sini ada data testnya berapa, data trainnya berapa, di split di sini. Kemudian masuk ke langkah yang kelima, yaitu load tokenizer. Yang pertama, kita menentukan pre-trained model yang akan digunakan untuk fine tuning. Pre-trained model kali ini saya menggunakan Indo Benchmark Indobird Base P2. Jadi ini didapatkan dari huggingface.co. Codingannya seperti ini. Kemudian kita import model bird-nya, yaitu from transformers import bird tokenizer. Kemudian kita load tokenizer-nya dari pre-trained model bird. Codingannya seperti berikut. Setelah itu kita lihat vocabulary dari pre-trained model yang telah di-load sebelumnya. Di
Jadi codingannya seperti ini. Kemudian hasilnya adalah seperti ini. Panjang vocabulary 30.521. Selanjutnya kita tokenisasi. Di sini contoh tokenisasi yaitu ID data kelima. Kita mengambil data kelima dari data frame, kemudian cetak kalimatnya, komentarnya apa, kemudian cetak bertokenizernya. Jadi di sini kalimatnya adalah harga motor mahal, masa harga mirip motor bit kualitas bagai langit bumi. Bertokenizernya meliputi harga motor mahal, masa harga mirip motor bit kualitas bagai langit dan bumi. Baik, selanjutnya adalah kita masuk ke dalam input formatting. Langkah yang keenam. Jadi teks harus dipecah menjadi token sebelum dimasukkan ke Bird. Kemudian token tersebut harus dipetakan ke indeks pada kosakata tokenizer yang telah di-load sebelumnya. Tokenisasi harus dilakukan oleh tokenizer yang disertakan dengan Bird. Sub yang pertama contoh input formatting. Di sini input formatting untuk Bird sehingga dapat menggunakan fungsi encode plus. Di codingannya seperti ini, ada sampel kalimat, kemudian tambahkan token CLS, kemudian tambahkan padding, truncate, tentukan max length-nya, kemudian kembalikan nilai attention max-nya, kemudian kembalikan nilai token type ID-nya atau segment embedding. Lalu kita fungsi encode plus mengembalikan 3 nilai input IDS, token type, IDS, dan attention mask. Codingannya bird_input.key. Setelah itu kita menampilkan informasi yang berbeda mengenai data teks yang diolah dengan model Bird yang sudah diformat dan ditokenisasi. Kita cetak kalimatnya, kita cetak tokenizernya, kita cetak input IDS, attention mask, dan token type-nya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, kemudian sub kedua yaitu memilih panjang sequence atau max length. Ada banyak cara untuk menentukan max length. Intuisinya adalah kita tidak ingin menolong kalimat atau terlalu banyak menambah padding atau atau hasilnya komputasi akan lebih lama. Contoh ini max length ditentukan dari distribusi token pada dataset. Codingannya seperti ini, token length, kemudian for text in data comment. Di sini PLT xlim-nya saya gunakan 0,350. Kemudian PLTX labelnya kita menggunakan token count. Kenapa saya menggunakan 350? Karena ada beberapa kalimat itu hampir menyentuh 350 panjang katanya. Jadi di sini 300 pun masih terlewati. Mungkin 310-an maksimal. Tapi amannya saya pakai 350 untuk panjang length-nya. Kemudian dapat dilihat dari grafik di atas, sebagian besar kalimat tampaknya kurang dari 350 token. Maka tentukan max length adalah 350. Di sini saya tentukan max length-nya 350. Lalu sub ketiga yaitu input formatting pada data latih dan data uji. Buat fungsi untuk menggabungkan langkah tokenisasi, menambahkan special tokens untuk keseluruhan data sebagai input formatting ke model Bird. Codingannya seperti ini, yaitu def convert example to feature sentence dan sebagainya. Lalu di run, kemudian buatkan fungsi untuk memetakan input hasil input formatting agar sesuai dengan model Bird. Codingannya seperti berikut. Lalu buat fungsi iterasi pada setiap kalimat pada keseluruhan data. Di sini codingannya seperti berikut. Jadi
kita ada asumsi sentimen, asumsi komen, kemudian jika iterasinya itu 0, maka akan tidak bisa dijalankan lagi. Jadi kita harus benar-benar buat fungsi iterasi yang sesuai pada kalimat pada keseluruhan datanya. Setelah itu kita tentukan nilai hyperparameter untuk fine tuningnya. Nah, ini epochs-nya saya menggunakan 15, kemudian batch size-nya 16, kemudian learning rate-nya 5e min 5. Jadi di sini saya menyesuaikan spek dari perangkat yang saya gunakan. Tadinya saya menggunakan batch size 32, namun tidak memadai dari hardware yang saya gunakan. Kemudian lakukan input formatting menggunakan fungsi sebelumnya pada data keseluruhan. Codingannya seperti ini: train encode, encode df train, batch size, dan seterusnya. Masuk ke langkah yang ketujuh, yaitu load pre-trained model. Di sini kita memanggil transformers, kemudian import tf-bird for sequence classification. Kemudian load modelnya, bird model, tf-bird for sequence classification from pre-trained. Pre-trained modelnya kita pakai yang sudah kita tentukan tadi, kemudian num labelsnya 3. Kemudian selanjutnya adalah tentukan optimizer dengan learning rate tertentu. Paper aslinya menggunakan Adam Optimizer. Jadi optimizer di sini saya menggunakan Adam Optimizer. Karena tidak menggunakan one hot vector, sehingga loss function dapat menggunakan sparse categorical cross entropy. Jadi codingannya sebagai berikut. Kemudian matriksnya untuk dievaluasi, lalu compile modelnya. Kita masuk ke langkah yang selanjutnya adalah fine tuning. Ini adalah yang paling berat. Untuk fine tuning codingannya simple saja seperti ini: bird history, bird model, .fit, train encoded, epochs, batch size, validation data, dan val encoded. Jadi di sini epochs-nya 15, jadi 15 kali iterasi mengulang dari akurasi 0,6 sampai 0,99. Peningkatannya sangat signifikan sekali menggunakan algoritma BERT. Kemudian kita buat fungsi untuk plotting hasil training, lalu menghasilkan plot grafik dari performa model BERT selama proses pelatihan dan validasi. Kita memvisualisasikan akurasi dan loss-nya. Jadi di sini terlihat akurasinya sangat signifikan sekali. Untuk validasi akurasinya stabil, hampir stabil. Lalu untuk loss-nya itu menurun, kemudian validasi loss-nya naik. Selanjutnya mencetak informasi tentang performa model BERT pada setiap epoch selama proses pelatihan dan validasi. Untuk codingannya sebagai berikut, dan hasilnya seperti ini. Jadi memudahkan untuk kita membaca atau membandingkan data yang sudah kita olah atau hasil dari olahan algoritma BERT yang sudah kita jalankan. Kemudian jangan lupa untuk menyimpan model BERT model.save wake BERT model.h5. Langkah yang terakhir adalah evaluasi. Pertama, mengevaluasi performa model BERT pada data uji yang telah diubah bentuk yang dapat diproses oleh model. Codingannya sebagai berikut: score BERT model.evaluate test encoded, kemudian kita cetakkan tes loss-nya, kita cetakkan tes akurasinya. Untuk tes loss-nya itu 1,76 sekian, untuk tes akurasinya itu 0,71 sekian. Jadi lumayan tinggi lah. Kemudian melakukan prediksi menggunakan model BERT pada data uji yang telah
diubah menjadi bentuk yang dapat diproses oleh model. Kita masukkan variabel predicted raw, kemudian kita masukkan fungsinya. Langkah selanjutnya adalah seperti ini. Kita menghitung akurasi dari model BERT pada data uji dengan membandingkan label kelas yang sebenarnya dengan label kelas yang diprediksi oleh model. Codingannya seperti ini: form SQL matrix, import akurasi score, kemudian import confusion matrix dan classification report. Kemudian kita panggil akurasi skornya. Di sini didapatkan 0,71 sekian. Lalu menghasilkan matrix confusion dari model BERT pada data uji. Untuk codingannya sebagai berikut: confusion matrix y true, y prediction. Langkah yang terakhir, kita menghasilkan laporan klasifikasi dari model BERT pada data uji. Untuk codingannya print classification report. Jadi untuk 0 berarti netral, precisionnya 0,75, recall-nya 0,90, F1 score-nya 0,81, support-nya 88. Kemudian untuk 1, precision-nya 0,33, recall-nya 0,15, kemudian F1 score-nya 21, support-nya 13. Untuk yang kedua 0,68, kemudian recall-nya 0,53, F1 score-nya 0,59, support-nya 51. Dan di sini didapatkan akurasinya adalah 0,71, support-nya 152. Kemudian makro frag pada precision-nya 0,58, kemudian recall-nya 0,53, F1 score-nya 0,54, support-nya 152. Yang terakhir adalah weighted frag, precision-nya didapatkan 0,69, kemudian recall-nya 0,71, F1 score-nya 0,69 dan support-nya 152. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam penggunaan algoritma BERT untuk analisis sentimen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.